الذي قبل ما شاء من عباده مما عمله في هذه الحياة بشرط الإخلاص. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد المقبول عمله وطاعته وعبادته في سائر الأحوال، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا وقدوتنا في سائر الخصال، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berikanlah kepada kami di pagi hari yang mulia ini dan hari-hari yang akan datang nikmat sehat walafiat. Ya Allah, sehatkanlah jasad kami ya Allah, sehatkanlah rohaniyah kami ya Allah, beserta keluarga kami dan keturunan kami. Lancarkanlah segala urusan kami ya Allah, baik urusan dunia yang sesaat, urusan nanti di alam barzah, urusan nanti di akhirat. Terimalah semua rangkaian amal taat kami ya Allah, ampunilah semua dosa kami ya Allah, dan tingkatkanlah derajat kami setiap nafas yang keluar dari kami, setiap pandangan yang keluar dari mata kami, setiap pendengaran yang keluar dari telinga kami, setiap langkah dari langkah kaki kami, setiap lintasan niat dari niat kami ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Khususnya seluruh jajaran takmir masjid musalla dimanapun berada, wabil khusus seluruh jajaran takmir masjid Baitul Islah, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, zahir wa batin, dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Bisirri asraril Fatihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesepuh bini sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, semua para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Untuk minggu depan insyaallah penutupan sementara majlis kita Al-Hikam, insyaallah akan kita bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jenengan sakit hadir insyaallah. Dalam suatu hadis sebelum kita membaca hikmah kelanjutan, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatan la tajtami'ani fi munafiqin, husnu samtin wa fiqhun fid din. Beliau Rasulullah bersabda, khaslatani, ada dua perkara, la tajtami'ani fi munafikin, yang selalu kumpul berada pada diri orang mukmin, selalu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Selain orang beriman enggak punya ini. Jadi khaslatani, dua hal ini mari kita cek dalam diri kita. Dua hal ini diberikan oleh Allah Ta'ala hanya khusus kepada diri orang yang beriman. Semoga iman kita kokoh dan kuat. Amin. Yang pertama, husnu samtin, haliyahnya itu baik. Kenapa Pak? Haliyah, tingkah lakune niku sae, perbuatannya niku sae, ucapane sae nggih, tindak tanduke nggih sae,
suka memberikan kemanfaatan kepada orang lain, hidupnya manfaat, hartanya manfaat, kekuatannya manfaat, umurnya manfaat, waktunya manfaat, dunianya manfaat. Diserupakan kali Rasulullah dengan pohon namanya pohon kurma. Pohon itu kadang-kadang ngerepotin orangnya, Pak. Betul. Pagi-pagi jangan lihat mulai nyaponi ya, kecuali pohon kurma. Gak ono ceritane pohon kurma nyaponi itu ndak ada, Pak. Jadi pohon kurma itu nggak pernah menyusahkan pemiliknya. Nggih. Lihat, daunnya manfaat. Apa malih, Pak? Pelepahnya manfaat. Glugune, ngertos glugu? Batangnya pohonnya manfaat. Buahnya manfaat. Bijinya manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku pohon kurma. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasul memberikan pertanyaan, "Hei para sahabat, pohon apa yang mirip orang mukmin?" Orang mukmin niku napa? Al mukmin haitsu hallan nafa. Orang mukmin dimanapun berada itu manfaat. Bahkan dengan keadaan dia dihina pun manfaat kepada yang menghina. Di masjid manfaat, di luar masjid manfaat, dimanapun manfaat. Itu ciri orang yang beriman. Husnus samtin. Kata Rasulullah, ayo siapa di antara kalian yang bisa jawab teka-teki ini? Pohon apa yang mirip orang yang beriman? Semua sahabat nggak ada yang jawab. Saat itu ada Abdullah bin Umar, masih kecil, tahu jawabannya, cuma nggak mau menjawab karena tata krama dengan sahabat yang tua-tua. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada ulama, sahabat-sahabat yang top-top. Beliau nggak jawab. Matur suwun. Setelah sampai di rumah, ngomong kepada abahnya sahabat Umar, "Ayah, tadi saya tahu jawabannya." "Loh, apa jawabannya?" "Pohon kurma." Kata sahabat Umar, "Kenapa kamu nggak jawab saat itu?" "Boten Romo, sebab toto kromo kalih sahabat-sahabat sing sepuh-sepuh." Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jawabannya pohon kurma. Pohon kurma dipandang dari segi manapun itu, bendanya itu manfaat. Nggak pernah ada pohon kurma itu ndak manfaat. Bahkan nggak ngerepotin orangnya. Gak ono, Pak, nyaponi itu nggak ada. Karena daunnya nggak pernah rontok. Kalau rontok itu sekali dengan pelepahnya, itu pohon kurma. Maaf beda dengan sebagian pohon. Masya Allah. Apalagi kalau sudah musim hujan, musim nopo angin, lagi saja disaponi nyaponi mana, gitu. Nah. Yang kedua, ciri daripada orang yang beriman hanya dimiliki oleh orang yang beriman, yaitu fiqhun fiddin, seneng ngaji. Napa? Seneng ngaji, seneng belajar, tafaqquh, mempelajari ilmu agama. Jadi kalau ada seseorang itu cinta dengan ilmu, senang menghadiri majelis taklim, dengan kesempatan yang berbeda, maka itu insya Allah orang tersebut digolongkan termasuk orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita ditambahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tetap terus iman kita sampai kita meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Monggo kula aturi jamaah mabus salam, jamaah masjid Kika Sunan Giri dan sedaya, monggo ya Rafiq, ya Hasan, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih,
monggo diunjuk ya. Nggih. Pun nggih, jadi untuk minggu yang akan datang insyaallah penutupan majelis taklim kita Al-Hikam sementara. Penutupan apa? Sementara, harus dikasih sementara. Udah penutupan terus kan? Penutupan sementara. Tetap ada pengajian di bulan Ramadan walaupun hanya dengan kultum. Mriki dereng kula sampai akhir. Ada riwayat hadis yang didawakan oleh para ulama kita, satu majelis taklim yang kita hadiri di bulan Ramadan itu pahalanya setiap langkah 1 tahun. Setiap nopo langkah. Nah, jenengan dari rumah ke masjid yang jalan kaki niku berapa langkahnya? Kalau 10 berarti 10 tahun. Makanya disunnahkan kalau jangkah ojo ombo-ombo. Napa? Nggih. Kalau jalan ke masjid, masjid taklim niku jangan jangkahnya, langkahnya niku ojo ombo-ombo, Pak. Nggih. Nah, tapi ojo ngremot. Nggih. Jadi diperkecil langkahnya supaya memperbanyak pahalanya. Nggih napa mboten? Nggih. 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 Jadi ya beruntung bagi yang jauh rumahnya. Nggih. Terus yang dekat gimana rumahnya? Ya muter sih. Napa, Pak? Muter dulu neng emper ngoten nggih. Ya sudah keberuntungan bagi yang jauh. Bahkan dengan kendaraannya dihitung ngelindingi ban. Nah, man hadhara majlisan, monggo. Jamaah nang kiri monggo apa? Man hadhara majlisan min majalisil khair. Apa Fauzi monggo? Barang siapa yang hadir satu majelis dari majelis kebaikan. Nggih. Majelis kebaikan, majelis taklim, majelis zikir. Pokoknya majelis kebaikan. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Kana lahu bikulli qadamin ibadah sanah. Maka orang tersebut setiap langkah dari langkah-langkahnya dihitung ibadah nopo? Satu tahun. Ini khusus di bulan Ramadan. Jadi waktunya hanya 30 hari, 30 malam. Selesai Ramadan kembali seperti semula karena memuliakan daripada bulan Ramadan. Waktunya berkah. Allahumma ballighna Ramadan. Berkahilah ya Allah di bulan Sya'ban, sisa-sisa bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Hikmah kelanjutannya nggih, temiki tertulis 160 hikmah, nomor 160. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Rubbama dakhala ar-riya', terkadang sifat riya. Napa riya niku? Pamer. Terkadang sifat riya itu bisa masuk walaupun enggak dilihat orang. Oh, nah. Rubbama dakhala riya, terkadang masuknya sifat riya, pamer, itu kadang-kadang min haitsu la yanzur, kadang-kadang tidak perlu dipandang orang. Nah, padahal kalau kita fahami, riya itu kan bahasa Arab, artinya melihat, artinya dilihat. Tapi ada loh, gak ketok wong iso riya.
sendirian bisa riya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Lanjut. Jadi kata-kata riya diambil dari kata-kata ro'a yura'i mura'atan wariya, artinya merasa dipandang, merasa dilihat, diketok-ketokke, diperlihatkan. Salate didawak-dawake, mocone digawe-gawe, mlakune digawe-gawe. Niku sedanten timbul sifat yang namanya riya. Jadi menunggu pandangan orang dan lirikan orang. Akan tetapi timbul sifat riya itu bisa terjadi walaupun dia sendirian di dalam kamar, nggak kelihatan sama sekali. Akhir malam tahajud jam 2 bangun sendirian sampai subuh, riya bisa kelihatan, bisa timbul dan tumbuh dari orang yang melakukan ibadah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ngertos contoh nih, kalau contoh lagi, la ilaha illallah. Ada orang istiqomah jamaah, tujuannya ngomong biar dia punya nama, nama. Ada orang malam-malam sendirian tahajud biar mukanya kelihatan cerah, menunjukkan tanda orang yang ahli taat. Bisa. Belajar ilmu agama sendirian di rumah, mutolaah banyak, biar nanti tausiah apik. Bisa. Loh, saya ngomong kena dewi nih. Nggak kelihatan, mutolaah sendiri di dalam kamar sendiri, tahajud sendiri, tapi membayangkan hasilnya taat ini supaya dipandang oleh orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, supaya disegani orang. Jalannya dibuat-buat karena dia ustadz, karena dia ahli ngaji, karena dia ahli jamaah, karena dia tokoh agama, karena dia tokoh masyarakat, dan seterusnya. Niki termasuk juga sifat namanya sifat riya. Ketika dia beramal nggak kelihatan orang, moco kitab sendirian, mutolaah kitab sendirian. Ketika dia tahajud sendirian, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Ketika dia membaca Quran sendirian, ketika dia zikir sendirian, khalwah sendirian, tapi membayangkan hasil daripada istiqomah ini supaya dia mendapatkan pandangan dari orang lain. Ini liciknya nafsu. Kalau bahasa syarahnya kitab Hikam, syirik itu dibagi dua. Riya itu dibagi menjadi dua. Ada riya yang ketok jengleh, jenenge riya jali. Napa? Riya jali, ketok jengleh. Pernah saya sampaikan, biasanya nenek ngomong sholatnya cepet, yang masjid suwe sholatnya, wongnya teko. Kalau di rumah cepet jungkar-jungkir barang ning gone masjid. Maaf kita ngoreksi diri kita, digayak-gayak ke ngadeke, rukuke disuwik-suwikke, sujude disuwik-suwikke. Itu juga termasuk. Kalau di rumah baca Qur'annya cepet, ketika ada mic, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ayo hati-hati ya. Kalau di rumah nggak ada yang mendengarkan, nggak ada yang lihat, dicepet-cepet ke,
Tapi ketika ada mic di depannya, banyak orang dilagu-lagu, lah itu. Makanya perlu kita menjaga yang namanya niat. Cuma kita nggak boleh napa istilahnya, menduga-duga orang, lo awakmu riya, nggak boleh. Ilmu ini Pak untuk ngerayangi awake dhewe, orang ngerayangi wong liya. Okay. Kadang-kadang ada orang itu Pak, ya dirinya itu kotor, maaf, kadang-kadang baunya itu nggak enak. Lihat baunya orang lain, baunya, loh, dirinya sendiri berbau. Kenapa nggak mengatakan seperti itu? Justru baunya orang lain. Orang kayak ngoten niku Pak. Okay. Banyak hal-hal yang perlu untuk kita perbaiki, banyak hal-hal kekurangan di dalam diri kita yang mestinya harus kita perbaiki. Ternyata karena nafsu dan syaitan suka untuk memperhatikan orang lain. Jadi ilmu ini Pak, ilmu untuk pribadi kita masing-masing, bukan untuk meneror orang atau ngecek aibnya orang. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aibnya orang, maka di akhirat aibnya akan ditutupi oleh Allah. Okay. Dalam suatu riwayat, kalau ada orang mandiin jenazah, tiba-tiba timbul dari jenazah hal yang tidak diinginkan, entah baunya, entah rupanya, diem, mendapatkan pahala 40 pahalanya para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. 40 pahalanya nabi. Enggak Pak, kadang-kadang ada, entah itu berupa berubahnya, atau mungkin baunya, ya, atau mungkin hal-hal yang kurang pas, diem. Yang memandikan diem, mendapatkan pahala arba'ina nabiyan, mendapatkan pahala 40 dari kalangan para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaliknya kayak ngoten, man tatabba auratil muslimin tatabba Allahu auratahu. Barang siapa yang suka menyelidiki aib-aibnya orang, tatabba perenggawean ini ku, masya Allah, memantau orang, maka di akhirat akan diselidiki aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang kita kaji manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk keluarga kita, dan insya Allah manfaat untuk lingkungan kita. Amin ya rabbal. Itu namanya riya, yang namanya riya jali. Riya jali kelihatan, tampak, timbulnya kalau ada orang. Kalau nggak ada orang nggak mungkin bisa. Ya, rata-rata ini timbul ketika ada pengajian yang teniki Pak, ketika ada jamaah, ketika ada perkumpulan semacam ini. Mari kita jaga niat kita, jaga keikhlasan kita. Tapi jangan salah faham, ngono-ngono gak usah ngaji lo tambah nemen. Kan setan kan ngoten, awakmu lu riya ngaji, gak usah ngaji, yo tambah nemen. Awakmu lu riya jamaah, gak usah jamaah, yo tambah nemen iki. Jadi itu jenis yang pertama. Yang kedua namanya riya khafi. Riya khafi niku nopo? Riya tapi enggak kelihatan, cuma kelihatannya ketika hasil daripada taat yang dilakukan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati loh Pak, hati-hati. Nah. Dulu belum punya nama di kalangan masyarakat, ya kayak gitu. Sekarang sudah punya nama di masyarakat, mulai digawe-gawe. Ini kok hati-hati. Hati-hati. Dulu belum kenal jamaah, sekarang sudah kenal jamaah. Hati-hati lu, hasil jamaah jangan digunakan untuk kepentingan dunia.
Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dulu belum istiqomah ngaji, sekarang istiqomah hasilnya karena Allah, untuk Allah, untuk mendapatkan pahala. Jangan digunakan manfaat untuk kepentingan dunia. Napa malih Pak? Dulu belum mengenal tahajud, sekarang tiap malam alhamdulillah bisa tahajud. Hati-hati hasil tahajud jangan digunakan kepentingan nafsu dan kepentingan dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari ini keterangan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru, begini surat Al-Mulk, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Asirru qaulakum, kamu rahasiakan, awijharu, atau kamu tampakkan, silahkan. Mau Quran sendirian, mau Quran di masjid hataman, bebas, silahkan. Loh, nggak ada larangan. Mau jamaah silakan, mau ngaji silakan, mau ngadakan khataman Quran nanti sebentar lagi silakan, silahkan. Syariat agama, tapi ingat, innallaha alimum bidzatis. Allah bisa menilai hati orang yang ngaji, orang yang ibadah, orang yang taat. Bidzatis sudur, apa-apa yang ada di dalam hati kita dan niat kita. Semoga Allah menambah keikhlasan kita dan Allah menjaga kita dari sifat-sifat riya dan sifat-sifat pamer. Amin ya rabbal alamin. Di atas itu ada 7 lapisan langit. Oke. Ketika ada amal seseorang yang dilakukan, itu diangkat. Oh, sing ngawal niku nek dawuh Imam Ghazali, sing ngawal niku mboten satu malaikat, ribuan malaikat seperti ini. Hasil dari per individu, dari rumah sampai sekarang, hasil dari kakinya, hasil dari niatnya, hasil dari waktunya, hasil dari nanti, semuanya dikawal oleh malaikat. Tembus langit pertama, dicek bener, naik lagi ke langit yang kedua. Niki dawuh Imam Ghazali tengene kitab Bidayatul Hidayah, dicek lolos sampai langit ke-7. Kata Allah, kembalikan ke orangnya, aku enggak butuh. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, sebentar lagi Ramadan tiba, waktunya mulia. Tapi bisa juga orang enggak mendapatkan apa-apa karena sifat semacam ini masih nempel. Lolos sampai malaikat itu heran, ini orang model apa lolos. Ada kadang-kadang lagi langit pertama ditolak oleh malaikat, gak butuh, kembalikan ke orangnya. Ada yang lolos sampai langit kedua, ada yang lolos sampai langit ketiga, ada yang sampai 7. Di sana Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada malaikat-malaikat Allah. Malaikat makhluk masih punya sisi kelemahan. Kata Allah, penjaga langit pertama, kamu belum tahu apa isi hatinya. Penjaga langit yang kedua, sampai langit ke-7, aku tahu, kembalikan kepada orangnya. Malaikat kenging nopo Gusti? Sebab niat yang ada di dalam hatinya, niatnya tidak ikhlas karena aku. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Maka sering-sering kan tulaturake zikir ma'iyah. Yo napa zikir ma'iyah? Apa Pak? Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadiri, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Nek dereng apal Allah, 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 Allah. Niku Pak. Makanya penting kalimat tahlil ini. Wah, hebat Pak. Dengan nikmatun sholat sing
mau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan dilafalkan illallah, illallah, illallah. Niku kan rangkaian kan dua niku kalimat tauhid niku. Satu nafi, yang kedua itsbat. La ilaha, gak ono pangeran, gak ono sing iso ngelihat, gak ada yang mengorasi di dunia, gak ada siapa-siapa illallah kecuali Allah. Jadi makhluk seperti kita niku masuk la ilaha, gak ono wujute. Bayangin Pak, apa yang didapatkan orang ibadah karena lirikan orang lain, apakah dia punya pahala? Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah dia punya pahala? Apakah dia yang menciptakan surga? Kenapa kok menjadi bahan lirikan kita? Hah? Dia sendiri nasibnya itu belum jelas, kenapa kita harapkan? Enggak dia menciptakan kita, juga bukan dia yang memberikan taufik kita. Leres napa leres? Monggo digerayangi. Juga bukan dia yang menentukan nasib kita. Dia juga tidak memiliki husnul khatimah napa suul khatimah. Dia pun juga belum tahu nasibnya nanti ketika mati kondisi husnul khatimah atau suul khatimah. Di akhirat pun dia juga butuh bantuan. Kemudian ada orang dipais-paisi amale supaya dipuji, supaya dilirik, supaya dipandang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Monggo niku diamalkan. Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah ma'i. Allah syahidi, Allah melihatku, Allah melihatku, Allah nadhiri, Allah memandangku, Allah memandangku, Allah hadiri, Allah hadir dengan aku, Allah qaribun minni, Allah dekat dengan aku. Mudah-mudahan diamalkan. Pernah kita share di grup majelis Alia, mudah-mudahan berkah diamalkan secara istiqomah. Belum bisa niku namanya zikrul mufrad. Nggih, zikrul mufrad. Allah, 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 Allah. Niku zikrul mufrad. Macam-macam Pak zikir niku Pak. Ada yang hu. Ya ini mananya Allah, dia Allah, dia Allah. Yang masyhur kan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga amalan kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amalan kita selamat ya Allah. Selamat, selamat dari nafsu kita, selamat dari syaitan, selamat dari gangguan. Makanya mulo piyambak niku ya Allah Gusti. Dawe ulama, nek ana wong ceramah kok enak, tandane gak ikhlas. Ngoten, Pak. Hah? Ya napa wae? Ya napa wae? Hah? Hah? Lho niku bagi kula piyambak yang tiap hari pegangane mic ngenten iki. Tadi malam pegangan mic, pagi niki mic, engko bengi yo mic neh. Jenengan tungake nggih. Didoakan nggih kula nggih. Mudah-mudahan selamat nggih. Selamat dunia, selamat akhirat. Nek boten selamat percuma, Pak. Percuma. Nganggur bahasane. Boten angsal napa-napa. Loh niku dawuh ulama. Nek ana wong ceramah, kok ceramahe enak, hati-hati. Niate perlu ditoto. Berarti nek ngono gak usah ceramah. Lho mboten ngoten. Berarti tibutan enak nggih mboten ngoten, itu kembali kepada niat. Loh ngoten Pak nggih, amalan nggih. Makanipun modal kita niki kados Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas izin Allah yang Maha Jalil, dan yang membangun Ibrahim Khalil, yang membantu Nabi Ismail. Napa sing bagian ngurusi pembangunan apa? Instruktur apa? Arsiteknya Jibril. Kurang napa niku?
Sing dibangun bukan sekedar masjid, bukan sekedar pondok, Ka'bahnya orang Islam. Oleh pengin Nabi Ibrahim diterami sholat per sudut 1000 rakaat, 4000 rakaat. Kemudian depepes ngarsane Gusti, Rabbana taqabbal min Gusti, terami Gusti. Niku nabi, niku rasul, nggih, mulya-mulyane tiyang, tapi masih belum berani menasbatkan itu amal kembali kepada dirinya. Makanya sering-sering kita dengarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dengan hayati Pak, sebentar lagi terawih, yuk kita nikmati sholat Pak, ojo kesusu, apa ning di sholat kok 7 menit selesai, itu sholat model apa? Hah? Longge yang 8 silahkan dengan 8-nya jaga lisan, yang 20 silahkan 20 jaga lisan. Semuanya orang baik, orang mulia, diundang oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan musola. Monggo diresapi, dinikmati sholat niku Pak. Wonten keterangan ngeten, ada orang itu sholatnya nggak bisa panjang karena dirausake kados kondisi orang mau keluar mani. Kok sakit Pak? Saking nikmate sampai gak berani nopo, gak berani panjang. Alasannya karena mendapatkan rasa seperti laki-laki dan perempuan suami istri di ranjang Pak. Loh koyo nopo Pak? Loh kalau cuma baca tok kok sakit ya? Jenengan kali kula ke imame, waduh imame maca Al-Baqarah alif lam mim, wah alamat jam 09.00 mulai ya. Loh sampai ngoten, sampai gak bisa panjang karena yuk ngraosake. Loh itu bukan hanya sekedar sholat Pak. Al-Imam Jamalul Lail Hasan, Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, itu kalau Ramadan siangnya nggak baca Quran. Kenapa? Kalau dibaca nggak ada rasa capeknya puasa karena merasakan madu dalam bibirnya. Loh kon awak dewe rasa manis kan ketika ada madu dok. Jadi ini imam kalau siang bacanya Quran terbatas, tapi kalau malam sampai subuh. Ditanya, wahai imam kenapa? Lah perasaanmu mbek aku podo bido. Nek aku maca Quran iki gak ono rasane capek poso karena merasakan kelezatan daripada Al-Qur'an. Loh sampai ngoten Pak. Makanya penting nggih, penting untuk kita rausaken nikmat. Lah katanya niki pengajian jenengan ngrausaken apa pengajian iki? Coba sekali-kali gak ono kopine ngono ya. Gak ono kopine, gak ono teh, gak ono piringane. Sekali-kali ya. Tapi nggak mungkin gitu ya, biar ini masya Allah. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Kita doakan semua para donatur, orang-orang yang tangannya dipilih oleh Allah. Kata tiang gadai tangan tapi nggak dipilih oleh Allah, yang dipilih orang yang gemar untuk infak dan sedekah. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, rezekinya berkah, umurnya berkah, anaknya berkah, rumahnya berkah, dunianya berkah, akhirat berkah. Secara khusus masjid ini dan semua masjid serta musola dimanapun berada, kita doakan para donatur insya Allah tambah sukses, tambah berkah fid dini wad dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. Ar-Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij al-muslimin ya Arhamar Rahimin ya فرج على المسلمين يا رب
Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal muslimin wa laysa narju siwa fadrik ilahi daraq qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din ya arhamar rahimin Rabbi isqina ghaitha 'am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli 'am 'ala ma marri sinin ya arhamar rahimin الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل النعم الكرام والصحب والتابعين يا Al-Fatihah. Di grup Alia, apa yang harus disiapkan untuk menjumpai Ramadan? Ya, Ramadan merupakan bulan yang termulia dan tamu yang terutama. Kalau jenengan mau kedatangan orang-orang mulia, persiapan jenengan beberapa hari, dibersihkan, disiapkan untuk memuliakan tamu. Dan ini adalah tamu yang paling mulia dari kalangan waktu dan masa, yaitu bulan suci Ramadan. Secara singkat dua, iman wahtisaban. Napa? Iman, percaya tentang ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang melakukan amal di bulan Ramadan. Kita percaya, nah buatan percaya sulit kita untuk mengamalkan. Semisal sumtus shaim tasbih, orang berpuasa menengi tok niku kados tiyang tasbih. Masya Allah. Ada orang nih selain bulan Ramadan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sak jam. Menengi tiang poso Ramadan sak jam kados tasbih tiang tasbih. Percaya napa mboten jenengan? Percaya napa mboten? Nah, pun. Sing kedua, naumus shaim ibadah. Tidure orang yang berpuasa ibadah. Percaya? Jelas percaya. Enak Pak, turu terus ya. Loh, niki hadis. Tidurnya orang yang tidur tok daripada ghibah ngerasani tiang nongkrong yang tidak bermanfaat lo yape turu. Makanya ibu-ibu yang ngerti bapak itu turu wae beno iku mono ibadah. Ngaten Pak nggih. Tapi masuk ibadah. Naumus shaim ibadah. Iku harus kita imani. Hah? Mulai hari pertama sampai hari terakhir nggak ada yang namanya sunnah, berubah otomatis menjadi fardu.
sing isyraq fardu, sing ngaji fardu, sing duha fardu, sing tarawih fardu, sing nopo fardu. Nggih, semuanya berubah total, otomatis. Apapun amal taat yang dilakukan di bulan suci Ramadan berubah menjadi fardu, dan satu fardu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70. Iman harus kita imani. Yang kedua, ihtisaban. Pembahasan hari ini kerjakan secara ikhlas. Pun dua niku mawon. Walaupun jenengan saged namung maos Fatihah tok, apit tadarusan boten saged, badhe maos Quran sampai hatam boten saged. Amalan enggak kelihatan orang, Pak. Jenengan antara jenengan kali Allah ulang-ulang Fatihah saged. Yang penting imanan ihtisaban. Ada orang maaf sanggupnya tarawih cuma 2 rakaat. Wonge ono wonge. Seandainya ada, hargai. Intinya bukan banyaknya atau bilangannya, tapi naiknya amal sampai langit yang ke-7 nih lho Pak, angel. Apalagi ada orang menggunjing, "Lho, tarawih 8, aku lu 20, tambah 6 niku." Tarawihnya belum tentu dia berhasil kok sudah menggunjing orang lain. Sebaliknya, tarawih kok 20, aku lu 8. Jaga amal niku repot, Pak. Ini kok menggunjing orang, lengguncingi niku di bulan Ramadan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah. Monggo dimakmurkan. Dimakmurkan. Yang 20 kerjakan 20, diem. Yang 8 kerjakan 8, diem. Sing perlu untuk kita perhatikan, ajak lingkungan kita, orang-orang yang mungkin belum tahu masjid, belum bisa mengerjakan untuk tarawih, kita doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, karena mereka orangnya belum tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saat mendengarkan pengajian di masjid atau musola, ada jamaah yang tidak kurang memperhatikan, bahkan ceramah sendiri, cara ngobrol sendiri bersama jamaah yang lain hingga mengganggu. Bagaimana? Nasihat. Ya. Kira-kira pantes nama boten? Pantes nama boten? Nggih pun niku jawabane. Boten pantes. Ngoten mawon. Nggih, boten pantes. Nggih, boten pantes. Nggih. Yang kedua, kalau seandainya ada jenengan diaturi untuk ngaji, tausiah, lalu sing mendengarkan ngomong dewi, perasaan jenengan ya napa? Kecewa. Begitu pula para mubaligh, para asatid, para kiai nggih ngoten. Hargailah pengajian. Terus yang ketiga, ada riwayat ngeten. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada 3 orang. Ketika Nabi sedang ngaji, satu orang masuk langsung datang karena soft depan masih kosong, sambil jalan yang sopan duduk di depan. Yang kedua di belakang. Yang ketiga lihat kemudian menghindar. Selesai majelis taklim, Rasul dawuh, tahukah atau hei sahabat, maukah kalian saya tunjukkan kedudukan 3 orang di hadapan Allah seperti kedudukannya di majelis taklim? Nggih ya Rasulullah. Yang pertama, fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang pertama, dia melindungkan diri kepada Allah atas hal-hal yang tidak inginkan, dan Allah Ta'ala melindungkan pula. Alhamdulillah. Yang kedua, fastahya minallah. Kenapa enggak ke depan? Malu, ngerasa awake kurang.
Akhirnya dia malu di belakang, dia malu kepada saya pun juga malu memasukkan ke neraka untuk dia. Alhamdulillah, dua orang bagus. Adapun yang ketiga, dia berpaling dari Allah, Allah pun juga berpaling dari dia. Naudzubillah. Ya. Kita khawatir kalau ada majelis taklim ngobrol sendiri, termasuk yang nomor 3. Walaupun jasadnya hadir, tapi kadang-kadang hatinya mboten hadir. Makanya perlu ya untuk menjaga kualitas majelis taklim. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ini khusus majelis taklim loh Pak. Apalagi tentang khutbah Jum'ah, tambah nemen nih. Nggih, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Yang ketiga, tentang kita pertanyaan. Nggih. Pak Ustadz mau tanya, apabila ada suami yang bertengkar dengan istrinya, la ilaha illallah, bertengkar dengan istrinya, kenapa Pak? Tukaran. Ya memang ya. Saya dulu sebelum nikah itu ngeten, kok iso yo anaknya akeh kok tukaran lho ngoten. Ternyata setelah nikah yo. Lho iki anake mbrobol akeh tapi kok iso tukaran piye ya, singkur-singkuran. Kok iso duwe anak akeh, subhanallah. Ternyata ya. Jadi ada hal-hal ya wajar lah, namanya manusia. Nggih, pagi tukaran, malam nggih ning kamar bareng. Biasa Pak nggih? Nah, biasa nggih. Tapi insyaallah dikurangi nggih tukarane nggih. Nah, ngoten. Nah, ini kelihatan pertanyaan dilanjutkan dengan mengucapkan kata talak. Nah ini Pak, tapi dalam hatinya tidak berniat talak, apakah sudah sah talak tersebut? Ini problem ya. Boleh kok, mboten boleh. Api tukaran soro rapopo bahasanya, tapi ojo mengucapkan kata-kata talak. Ya, artinya mboten saya anjurkan untuk tukaran, mboten. Maksudnya ini ono wong nemen seandainya tukaran monggo wis ngono. Tapi hindari jangan mengeluarkan talak. Karena ini enggak bisa disifati main-main. Ada 3 hal lafal itu, gurau jadi, guyon jadi, siji nikah. Ada orang seandainya, ndah ini tak nikah ben aku angkat tuh Pak Kobil tuh jadi Pak. Oh maaf saya nggak sengaja. Oh, terima kasih sudah. Putri jenengan istri saya. Makanya hati-hati Pak, guyonan masalah itu Pak. Jadi Pak dijawab Kobil tuh nikah. Wah. Nggih, nikah itu nggak ada guyonan. Yang kedua tentang talak, nggak ada guyonan. Gurau jadi, marah jadi. Nah, maka ini talak sifatnya model apa? Talak kan ada 2, cerai itu ada 2, dan sekarang seakan-akan kayak model goreng tempe, pak. Ini bahaya Pak. Ini bahaya. Kalau nanti lafalnya itu lafal yang menunjukkan makna talak yang sorry. Talak sorry itu talak nggak perlu pakai niat. Kalau di bahasa Arab kan anci tolik, kalau diterjemahkan kamu saya cerai. Jadi maaf saya nggak sengaja, jadi maaf karena saya emosi, jadi. Hati-hati Pak. Yang lebih parah lagi diulangi 3 kali, entek dan habis sudah. Itu istri nggak halal bagi dia. Loh Pak, hati-hati. Jadi kalau seandainya api tukaran, seandainya api tukaran, hindari kata-kata seperti ini. Ya, namanya manusia, lebih baik piring melayang, sendok itu gel kabeh. Napa pintune rusak kabeh seandainya, lebih ringan kalau seandainya daripada mengeluarkan kata-kata
Tapi kalau seandainya kata-katanya niku sebagai berikut, rono metu ke omah, balik ono ngomahe wong tuamu. Seandainya, nah itu tergantung dengan niatnya. Nek niatmu itu mentalah jadi, tapi nek pertama nggak perlu pakai niat jadi. Makanya maaf, hati-hati. Ini ya, emosi kadang-kadang seperti itu, marah kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang setelahnya baru getun. Ya Allah, sudah, hukum tetap harus dijalankan. Ya, ini terkait tentang madhab Imam Syafi'i seperti itu. Dan masya Allah, memiliki wonten Yai Hasan niki, masya Allah, beliau niku MA, Yai Hasan lebih tahu.